Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lan Channel. Nah, di video kali ini aku mau lanjut membahas soal pengajuan nikah TNI. Jadi banyak banget nih yang tanya di DM ataupun di kolom komentar. Selain pertanyaan, Kak, kalau sudah tidak perawan boleh nggak mengajukan nikah? Nah, pertanyaan yang sering dijawab yaitu, Kak, ijazah yang digunakan untuk pengajuan nikah itu apa, alias pendidikan terakhir ya, pendidikan yang harus dipunya seorang calon peserta itu apa? Apakah boleh lulusan SD, SMP, SMA, SMK, ataupun harus sarjana, atau bahkan harus seorang nakes gitu kan. Nah, jadi yuk kita bahas di video kali ini. Nah, jadi di video lama-lama aku juga udah pernah bahas ya teman-teman soal ini pendidikan terakhir untuk calon ibu persit ya teman-teman. Bisa cek-cek video lama aku ya, aku udah pernah membahas, tapi di video kali ini aku akan membahas secara detailnya, secara lengkapnya. Nah, yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman aku loh ya, berdasarkan lingkungan aku sekitar, yang aku tanya-tanya, yang aku lihat tetangga-tetangga aku, yang lighting aku ya, pokoknya yang kenalan aku, yang sama-sama persit gitu kan. Nah, jadi kalau untuk mungkin di kesatuan lain beda ataupun gimana ya teman-teman, boleh aja langsung tambahkan aja ya di komentar di bawah. Nah, oke, jadi ijazah yang digunakan itu ijazah apa? Jelas ijazah yang digunakan untuk proses pengajuan nikah TNI yaitu ijazah pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhirnya kalian itu apa? Misal pendidikan terakhirnya SMA, SMK, ya udah pakai ijazah tersebut. Kalau misal nih kalian S1, S2, kayak yang dipakai S1 atau S2 atau bahkan dua-duanya digunakan, cukup satu aja yang digunakan, pendidikan terakhir. Berarti kalau kalian sampai S2, terakhirnya kan S2 pendidikannya ya, berarti yang dipakai S2. S1-nya tidak perlu. Mengerti? Kalau misal ternyata teman-teman sampai S3, ya udah yang dipakai S3, S1, S2-nya tidak perlu. Oke. Nah, kalau soal ini udah jelas ya, ijazah yang digunakan adalah ijazah pendidikan terakhir. Nah, Kak, kalau misal nih pendidikan terakhirnya itu SD atau SMP, gimana? Bisa atau enggak nih nikah sama TNI? Nah, bisa atau enggaknya itu jawabannya itu ada di calon suami kalian ya teman-teman ya. Jadi si abangnya ini mau menerima kondisi teman-teman dengan riwayat pendidikannya cuma sampai SD atau SMP, mau menerima atau enggak. Kalau mau aja ya udah boleh lanjut. Nah, tapi ya ada garis tapinya nih, tapi ada di beberapa kesatuan itu ada yang menggunakan apa ya, aturan ya, minimal itu ijazah yang bisa digunakan yaitu ijazah SMP ya. Ada juga ya minimal itu ijazahnya tuh SMA atau SMK. Ini tergantung kesatuan, tiap kesatuan itu berbeda-beda. Ada yang tidak mempermasalahkan soal ijazah ya, mau itu lulusan SD, SMP, SMA, tapi ada yang emang mentargetkannya tuh minimal calon ibu persit yaitu lulusan SMA sederajat ya, SMA atau SMK. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman tuh lulusannya tuh SMP gitu kan ya, misal ternyata tuh bisa nih lolos ya pengajuan, nggak masalah. Nah, itu ya udah nggak apa-apa. Tapi kok misalnya teman-teman coba dirundingin lagi sama si abangnya, coba dikomunikasikan, apakah betul tidak apa-apa kalau cuma lulusan SMP ya. Itu tidak papanya tuh bukan hanya sebagai berkas untuk pengajuan nikah ya teman-teman, tapi untuk diri teman-teman nanti saat setelah menjadi persit. Karena apa ya, jadi saat kita pengajuan nikah, kemudian kita resmi jadi istri TNI, itu kan kita ada sesi perkenalan gitu kan, baik itu perkenalannya di ibu persit, ibu komandan, entah itu nanti di seluruh anggota persit lainnya, itu kita ada perkenalan. Nah, di perkenalan tersebut itu selain kita menyebutkan nama, usia, pekerjaan, domisili, kita biasanya juga menyebutkan yaitu riwayat pendidikan terakhirnya tuh lulusan apa. Terus kemudian itu tuh juga berdampak apa ya, ini tuh selain dipakai perkenalan ya soal lulusan, tapi di
lingkungan sosial kita nih teman-teman ya. Kalau kalian tidak masalah nih saat perkenalan menyebutkan lulusan SMP, kalian tidak masalah nih nanti ya saat kalian berumah tangga, tetangga kalian menanyai kalian soal, Mbak, kamu lulus apa, lulusan apa, terus teman-teman tidak keberatan menjawab lulusan SMP, ya udah, nggak masalah, stop, cukup sampai di sini, tidak masalah ya. Berarti sudah tidak ada kelanjutan lagi kalau kalian udah oke, fix, aku terima apa adanya diri aku lulusan SMP, suami aku udah mau, ya udah kelar, ya udah ini fix, berhenti, stop sampai di sini, tidak ada masalah lagi. Tapi kalau misal nih teman-teman kayak ada berat psikologis gitu ya, misalnya kayak aduh aku malu nih, misal aku insecure nih kalau nanti perkenalan aku masa lulusan SMP gitu, aku takut bikin malu suami aku gitu kan, masa calon istrinya lulusan SMP, aku juga malu nih masa aku lulusan SMP sendiri, nanti kalau ditanya tetangga kayak gini, nah kayak gitu pokoknya. Nah kalau misal kalian ada pikiran seperti itu ya, solusinya yaitu kalian bisa kejar paket C ya untuk SMA-nya ya. Jadi nanti ijazah yang kalian dapat itu ijazah setara dengan SMA ya. Nanti jadi saat kalian pengajuan kalian bisa menggunakan ijazah tersebut. Nah, jadi saat perkenalan, saat kita bersosialisasi ya, kalau ada yang tanya kita lulusan apa ya, kita udah lulusannya lulusan SMA gitu ya. Kalau ini tuh kasusnya lulusan SMP teman-teman. Solusinya yaitu kalian bisa kejar paket C jika kalian emang pengen apa ya, memperbaiki status pendidikannya ya. Tapi kalau kalian tidak bermasalah, tidak pengen mengubah, ya udah cukup SMP aja, ya udah berhenti, udah itu aja. Sok kita hidup, ya udah begitu aja gitu, nggak usah denger orang lain. Kalau orang tanya udah kita jawab, itu ya udah kita santai kok. Tapi kalau misal kan ada ya beberapa calon ibu persit kan yang terlalu berat memikirkan, nanti kalau aku SMP gimana, nanti kalau aku yang digini-giniin gimana, nanti kalau suami aku malu gimana, kan ada juga yang berpikir seperti itu. Nah tapi yaitu solusinya kalau dari aku itu, kalian jangan terburu-buru dulu untuk pengajuan nikah, kalian bisa memproses dulu untuk kejar paket C. Nah kemudian lanjut jika lulusannya SD. Nah ini ya teman-teman, lulusan SD zaman sekarang itu ya, itu tuh udah jarang banget gitu loh lulusan SD. Aku bahkan tuh belum menemui ya seniorku ataupun letting aku ataupun bawahku gitu ya, bawah lettingku, juniorku itu yang lulusan SD tuh udah jarang banget, udah nggak ada banget, nggak ada. Yang SMP aja tuh jarang, minimal tuh mereka itu lulusannya tuh SMA ya teman-teman, SMA, SMK. Dan kebanyakan itu memang ya lulusannya itu sarjana, terus kemudian D3, apalagi kayak yang perawat, bidan itu kan kebiasaan D3 ya. Nah itu kebanyakan tuh itu teman-teman, jujur li ya. Tidak dipungkiri ya, emang ibu persit itu kebanyakan emang dari nakes, tenaga kesehatan, mau itu dokter, mau itu perawat, mau itu bidan, mau itu farmasi, itu banyak banget gitu loh ya. Dan ini teman-teman ya, aku bukannya menghina tuh enggak ya teman-teman, aku cuma sharing aja pengalaman gitu kan. Yang namanya kita lagi kumpul persit, ada giat, mau itu pengajian, olahraga, kunjungan gitu kan, kita kan suka kumpul nih ya, setiap persen mesti ada kak kelompok-kelompoknya, entah itu per letting, entah itu per baterai, entah itu ya kenalan pas waktu pengajuan bareng kayak gitu ya. Nah pas itu tuh kita tuh kayak ada perbincangan, ada pembahasan tuh soal pekerjaan kayak gitu loh. Apalagi kalau yang mereka tuh kayak yang nakes-nakes, kalau yang guru-guru, yang PNS pasti tuh kayak ya mereka ngobrol soal pekerjaan mereka. Nah kadang ya teman-teman tuh aku suka agak kasihan gitu ya, karena ada adik letting aku itu ya, bahwa aku satu baterai sama aku itu, dia itu lulusannya itu SMA aja gitu loh. Nah saat kita sedang asik ngobrol soal pekerjaan, hari libur kerja, soal nanti lebaran dapat apa aja gitu kan. Nah temenku yang ini itu ya nggak ada cerita, jadi dia cuma diam. Terus kita pun juga kadang tuh sungkan mau tanya kesibukan pekerjaannya dia itu apa ya, karena dia pertama memang lulusannya kan SMA, terus kedua dia cuma ibu rumah tangga gitu loh ya. Maksudnya kita kan ya udah tau lah gitu kan keseharian ibu rumah tangga itu apa gitu kan. Ya beda kalau kita punya teman seorang
misal guru, misal seorang nakes atau pekerja yang lain gitu kan, kita suka enak tanya gitu, Mbak kamu kerja di situ gimana, enak nggak, itu kerjaan tuh gimana sih, kamu libur nggak, besok kamu dapat apa aja, punya aku udah ini udah cair belum, kayak gitu kan. Kita kalau ngobrol sama teman kerja kayak teman kuliah gitu kan ada gitu loh topiknya. Nah beda dengan mereka gitu ya, mungkin mereka ada pembahasnya tapi lain, mungkin sama-sama yang lulusan SMA. Nah sebenarnya itu di situ loh teman-teman ya, bukan permasalahan sih, kayak lebih kondisinya itu kayak gitu. Kalau misal teman-teman tidak bermasalah dengan statusnya yang lulusan SMP atau SMA, ya udah nggak apa-apa gitu loh, itu bukan sebagai momok yang besar. Kok misal kalian kuat mental, kuat baja gitu ya kupingnya, ya udah sok gitu loh, gak usah dengerin mereka ya. Kalau mereka cerita ya udah kita dengerin, kalau misalnya kita bisa nyambung ya udah kita nyaut, kalau enggak ya udah gitu loh. Jadi diambil slow aja. Jadi ini semua tuh keputusan tuh ada di kalian yang akan melakukan pengajuan nikah. Coba deh ya dirundingin dulu sama si doi, sama calon abangnya, apakah nggak apa-apa nih kalau misal aku lulusan SMP, apakah perlu untuk kejar paket C. Nah ini tidak hanya sama si abang, tapi kalian coba rundingkan juga sama orang tua. Kembali lagi, kalau untuk sekolah lagi atau mau ambil kuliah itu kan yang membiayai jelas orang tua kan. Coba kira-kira gimana, apakah abangnya masih sanggup nunggu dulu nikahnya mungkin beberapa tahun, aku tak selesaiin dulu pendidikan aku gitu. Nah jadi saran aku ya teman-teman, jangan buru-buru untuk pengajuan nikah. Persiapkan semuanya matang-matang, diskusikan dengan matang-matang. Jangan sampai nanti kalian tuh shock, kalian tuh kaget, loh kok ternyata kayak gini, loh gimana sih, loh kok ternyata. Nah jangan sampai seperti itu. Nah itu tadi ya teman-teman, pembahasan tentang pendidikan calon istri tentara ya. Ijazah apa yang digunakan, apakah harus seorang sarjana, apakah harus pendidikannya minimal SMA atau SMK gitu kan. Nah jadi sudah terjawab semua ya tadi. Nah itu tadi ya, kalau untuk SD ini tuh kayaknya udah nggak ada deh teman-teman ya, kayaknya minimal tuh mungkin SMP tuh jarang banget ya. Nah jadi pokoknya semua itu kalian harus rundingin ke pasangan dan juga ke keluarga. Nah mungkin di sini ada teman-teman ibu persit ya, mau cerita, mau sharing, mau menambahkan soal pendidikan terakhir calon istri tentara, atau mungkin Kak aku ada cerita kok ini katanya ini bisa, ternyata harus kayak gini, boleh banget langsung aja komentar di bawah, bisa juga DM di Instagram aku @ulandani. Nah sampai di sini aja sharingnya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.